Baik, selamat malam teman-teman. Terima kasih kehadirannya. Teman-teman, sekali lagi selamat malam buat waktunya dan juga untuk terima kasih juga kehadiran teman-teman. Mungkin Kak Aco akan mencoba untuk di pertemuan hari ini kita lebih rileks ya. Kak Aco mungkin tidak akan memberikan langsung paispa kalau kondisinya seperti ini gitu. Jadi Kak Aco sudah menyiapkan satu materi sederhana yang mungkin ini bisa menjadi apa namanya gambaran buat teman-teman begitu ya. Jadi teman-teman sebetulnya yang kita lakukan di big data itu sebetulnya adalah teman-teman itu sebetulnya punya data yang sangat besar. Jadi gampangnya teman-teman tuh punya satu data yang sangat besar, lalu kemudian teman-teman tuh berusaha untuk mengolah data itu sebetulnya. Nah, di minggu lalu kan kita belajar dari 5V, itu ada velocity, kemudian ada value, ada volume gitu ya. Nah, itu adalah salah satu cara yang diukur untuk mengukur datanya gitu. Nah, sekarang gimana sih si big data ini kemudian akan kita olah? Pertanyaan kan begitu. Setelah kita punya data yang besar seperti yang mungkin kalau minggu lalu kan Kak Su tiba-tiba langsung memberikan contoh ada data yang cukup besar 1,8 juta lalu kemudian diprosesnya, tapi ternyata teman-teman mungkin mengalami kesulitan gitu ya. Nah, it's okay. Mungkin Kak Aca akan mencoba untuk menyederhanakan dulu dengan menggunakan, tetap kita akan memulai dengan sebuah materi yang sederhana, yaitu menggunakan apa namanya regresi linear. Jadi salah satu yang kita lakukan adalah nanti Kak akan coba berikan secara step by step. Mohon teman-teman mulai dari yang pertemuan ini, teman-teman kalau nggak tahu itu silahkan diskusi ya, feel free tanya gitu. Kak Aco ini kok kenapa begini, karena kita butuh diskusi teman-teman. Itu yang Kak Aco pikirkan gitu ya. Nah, seperti biasa memang kalau yang namanya, nah nanti regresi itu ngapain sih Kak Aco? Sebetulnya gini teman-teman, big data itu bisa teman-teman lakukan yang namanya regresi. Regresi yang sekarang Kak Jo perlihatkan ini yang paling dasar. Ini sebenarnya adalah machine learning. Jadi yang disampaikan di PySpark oleh Pak Surya dengan materi ini sebetulnya adalah gabungan antara big datanya dengan machine learning. Seperti itu yang disampaikan di perkuliahan. Tapi ini Kak Jo akan mencoba untuk mengambil dari sisi apa namanya machine learning yang dulu begitu ya. Nah, caranya adalah apa namanya teman-teman sebetulnya secara gampang begitu ya teman-teman kalau melihat itu sebetulnya yang kita lakukan adalah kita tuh dari kemarin selalu melakukan namanya instalasi library. Jadi dasarnya teman-teman bermain dengan Python gitu ya. Itu teman-teman selalu harus menginstal library dulu. Nah, memang tadi sempat ditanyakan oleh atau sudah diinformasikan gitu ya dari teman-teman bahwa saya kebingungan Kak untuk belajar ini. Nah, memang library Python ini cukup banyak teman-teman, dan memang kalau teman-teman yang masih di awal sarannya memang Kak Ju sepertinya sudah memberikan upload beberapa materi begitu ya. Nah, itu bisa dimulai dari yang paling dasar dulu memang sebetulnya, karena memang sebetulnya kuliahnya memang ada beberapa set yang dilompati begitu. Nah, salah satunya adalah belajar dengan menggunakan namanya NumPy atau scikit-learn. Scikit-learn adalah salah satu library yang biasanya kita pakai untuk melakukan analisa big data. Ya, kenapa dipakai scikit-learn ini yang paling dasar ya, terutama untuk instalasinya seperti ini. Jadi teman-teman ketika melakukan instalasi apa namanya library itu menggunakan perintahnya tanda seru kemudian pip install NumPy ini. Jadi maksudnya NumPy ini adalah numeric Python. Tanda seru ini menunjukkan bahwa si library itu akan diinstal begitu. Nah, kalau sudah diinstal biasanya akan keluar seperti ini. Tapi kalau belum, nanti dia akan keluar kayak semacam ada progresnya begitu. Gitu ya teman-teman. Jadi library ini cukup dasar. Salah satu jenis library kalau teman-teman tanya seperti yang nggak jelaskan di minggu lalu ya memang banyak sekali library memang, dan itu nggak mungkin memang secara satu persatu dijelaskan begitu ya. Hanya memang mungkin Kak Jo yang bisa menyampaikan secara garis besar bahwa kayak contoh scikit-learn ini dipakai untuk melakukan proses, salah satunya itu nanti adalah melakukan namanya adalah linear regresi. Regresi itu ngapain sih? Gampangnya kita melakukan prediksi teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang berbeda dari background yang berbeda itu sebetulnya
nanti itu big datanya itu digunakan menggunakan namanya PySpark yang kemarin sempat Kak Jo sampaikan. Jadi PySpark itu sebetulnya adalah library-nya yang dipakai untuk mengolah big datanya langsung. Nah, Kak Jo mungkin akan coba untuk memperlihatkan dulu ya, mungkin sebelum masuk ke apa namanya ke hal yang lebih dalam di PySpark-nya. Nah, teman-teman Kak Jo kenalkan dulu dengan seperti ini. Jadi sebetulnya data yang teman-teman terima itu sebetulnya bentuknya adalah sebuah matriks. Ini mungkin secara dasar dulu Kak Jo jelaskan. Kalau teman-teman pernah belajar matriks kan ada baris dan ada kolomnya. Nah, setiap kali kita punya sebuah data, itu datanya sebetulnya berbentuk matriks kalau teman-teman perhatikan. Jadi teman-teman nanti, ya contoh seperti ini. Dia bentuknya array seperti ini. Sebenarnya adalah matriks ini kalau teman-teman perhatikan. Ini adalah matriks yang bentuknya adalah array seperti ini. Nah, tujuannya adalah kalau teman-teman perhatikan ini adalah sebenarnya adalah matriks yang berisi berapa kolom nih. Ini hanya ada satu baris dan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kalau secara gampang kita bilang bahwa matriksnya ini adalah matriks 6 dikali 1, ada 6 baris dan ada 1 baris dan 6 kolom. 1 kali 6, kebalik. Jadi ini baca barisnya dulu baru kolomnya. Ini kan 1 baris, ada 1 baris, kemudian kolomnya ada 6, ada 1. Karena ada 6 variabel, ada 6 angka, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sebetulnya semua datanya kan bermula dari seperti ini, teman-teman. Big datanya itu, Kak Jo menjelaskan, nanti kalau misalnya kayak seperti contoh, kemarin teman-teman Kak Jo sodori dengan data yang besar, gitu ada suhu, kelembapan. Nah, sebetulnya datanya itu sebenarnya akan berbentuk seperti ini. Jadi ini yang terjadi di dalamnya, operasi di dalamnya itu seperti ini. Kenapa ada X dan Y? Ini secara cepat Kak Jo jelaskan dulu ya, bahwa nantinya tuh X itu biasanya akan dipakai untuk untuk melakukan prediksi. Jadi kalau kita melakukan sebuah prediksi yang paling gampang itu prediksi dulu. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Jadi ini Kak Jo mungkin tuliskan aja di sini ya. Jadi di big data itu sebetulnya, ini kalau teman-teman sampai Kak Jo tuliskan aja, karena kalau tidak Kak Jo tuliskan nanti teman-teman di big data itu sebetulnya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, teman-teman. Jadi yang paling gampang adalah itu teman-teman bisa melakukan namanya ini. Langsung aja di sini aja. Bisa melakukan namanya prediksi. Kemudian big data itu bisa dilakukan ini. Prediksi, kemudian klasifikasi, kemudian clustering, pengelompokan data, pengelompokan seperti ini. Lalu kemudian ya biasanya ada ini. Nah, kalau teman-teman dengar kata regresi di tempat Pak Sil kemarin, Kak Jo sempat lihat filenya, itu ada namanya regresi linear menggunakan data California nggak salah. Nah, itu berarti teman-teman berhadapan dengan namanya prediksi. Artinya kita mau memprediksi, jadi mencoba melihat dari data sebelumnya, itu teman-teman big data itu sebenarnya di situ. Teman-teman akan punya data yang besar. Nah, datanya kenapa diolah seperti yang kemarin Kak Jo itu mungkin ajarkan gitu ya, harus dibersihkan dulu. Kalau ada nilai 0 dan lain itu harus diisi dulu dengan min rata-rata, lalu kemudian datanya harus sudah bersih itu karena kalau data yang sebesar itu dipakai langsung tanpa ada dilakukan namanya, itu istilahnya namanya pre-processing. Itu maka akurasi yang dihasilkan akan jadi atau bahkan tidak akurat. Ya karena data-datanya ada yang hilang, ada yang nol dan seterusnya. Dan sebetulnya data itu berubah seperti ini, teman-teman perhatikan. Ya, dengan cepat aja ya teman-teman, Kak Jo tunjukkan ini datanya seperti ini sebetulnya. Ini mewakili data big datanya. Nah, sekarang kalau melakukan prediksi, misalnya teman-teman melakukan prediksi itu ya memperkirakan sesuatu ke depan. Nah, big datanya setelah kita bersihkan, itu sebetulnya yang kita lakukan adalah datanya kan kita gunakan untuk supaya setelah diolah, dibersihkan, nah big datanya itu sebetulnya akan dipakai untuk dimasukkan ke mesin learning atau mesin pembelajaran. Nah, dia belajar dari mana, Kak? Lah ini, data ini sebenarnya kalau teman-teman perhatikan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, gampangnya dari 6 data ini kita akan
memprediksi data yang ketujuh. Itu mudahnya, cara berpikirnya seperti itu. Anggap aja bahwa 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini mewakili 1,8. Misalkan data yang besar kayak kemarin 1,8 juta gitu ya. Nah ini seperti ini sebetulnya. Kemudian variabel Y ini adalah variabel yang akan kita prediksi sebetulnya. Nah itu yang terjadi sebenarnya teman-teman. Jadi di big data itu sekali lagi, big data itu nggak cuma hanya sekedar hanya dibaca gitu ya. Tapi teman-teman perhatikan dari apa yang sudah dipelajari sebelumnya di perkuliahan, teman-teman kan belajar dengan ini sebenarnya. Ininya belum, klasifikasi belum. Ya, tapi itu berarti teman-teman sudah bermain dengan namanya machine learning. Jadi big datanya sudah dipakai untuk diolah kemudian menjadi sebuah masukan untuk machine learning. Nah, Y-nya itu juga berupa array seperti ini. Apa namanya juga kalau teman-teman perhatikan ya juga sama. Nah, matriksnya itu harus sama teman. Jadi ukurannya kalau ini matriksnya adalah ini berarti teman-teman perhatikan ini berarti kan matriksnya ini adalah 1 kali 6 ukuran matriks itu adalah 1 baris dikali 6 kolom. Jadi bacanya baris dulu ya, baris baru kolom. Ini juga sama. Nah, selalu harus sama. Karena kalau sampai nggak sama ya error. Nah itu yang kadang-kadang terjadi. Kalau teman-teman melakukan coding kalau sudah rumit gitu ya, sudah datanya sudah banyak. Lah kemudian ketika teman-teman entah menggunakan kayak semacam ada perintah begitu, kalau teman-teman tiba-tiba ada tulisannya array is not in the same shape gitu ya. Tentunya nggak sama arraynya. Berarti error itu terjadi karena bentuk matriks yang teman-teman buat itu tidak sama. Itu patokan pertamanya teman-teman bermain dengan big data. Jadi aslinya secara teknikalnya itu secara matematikanya adalah belajar dari matriksnya dulu. Jadi teman-teman akan melihat bahwa ternyata matriksnya itu harus sama dulu. Ketika ukuran matriksnya nggak sama ya nggak bisa. Karena kita kan akan melakukan apa namanya kita akan lihat gitu ya bagaimana matriks itu bisa berperan sangat besar gitu. Jadi ketika datanya itu seperti ini otomatis kita bisa melihat sekarang bahwa kalau matriksnya nggak sama ya datanya juga nggak akan sama gitu. Seperti itu teman-teman. Begitu ya teman-teman. Lalu kemudian nah nanti kita kan punya sebuah model gitu ya. Nah ini salah satu yang paling gampang yang Kak Jo jelaskan dulu adalah jadi setelah kita tahu isi datanya, kita sudah tahu isi datanya seperti ini, kita sudah melihat bagaimana datanya seperti ini begitu ya. Lalu kemudian apa namanya ya kita bisa membuat apa namanya sebuah machine learning. Ini namanya machine learning ini sebenarnya dari library udah langsung ada begitu. Ini disebut sebagai namanya machine learning, namanya regresi linear. Regresi linear ini secara model itu namanya persamaannya seperti ini. Y sama dengan A plus BX. Nanti setelah ini Kak Jo akan langsung masuk ke apa namanya ke PySpark-nya supaya teman-teman paham dulu gitu ya. Dari data yang besar itu sebetulnya kalau kita breakdown ya datanya jadi kecil ini gitu. Nah, Y sama dengan A plus BX itu kalau teman-teman masih ingat gitu ya, secara matematika itu gampangnya seperti ini sih sebetulnya. Teman-teman bisa, misalnya kita punya fungsi Y itu sama dengan misalkan 2X plus 5. Teman-teman pasti akan apa namanya sudah familiar dengan persamaan ini. Ini namanya persamaan linear. Ini dasar yang paling dasar. Kita nggak usah belajar sesuatu yang apa namanya kalau kita perhatikan ini persamaan yang paling sangat mudah begitu ya. Karena teman-teman di SMA bahkan nggak sampai di kuliah pun pernah belajar persamaan linear. Jadi persamaannya hanya tergantung dari satu variabel namanya X. Nah ini X-nya yang kita akan pakai, X-nya itu adalah array-nya ini teman-teman. X itu adalah ini. Nah ini X-nya. Kemudian Y-nya itu yang akan kita prediksi. Nah artinya nilai Y nanti akan bergantung dari si nilai X. Sampai sini apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Dekat ini dulu. Jadi Kak Jo memang tidak menyentuh big datanya dulu teman-teman. Supaya teman-teman dipahamkan setelah ini Kak Jo akan masuk ke PySpark. Di PySpark-nya soalnya ada langsung ada regresi linearnya. Sehingga teman-teman nanti akan langsung bisa paham. Seperti itu. Kak Jo tidak akan, maksudnya tidak akan memberikan teori matematika yang terlalu dalam, tidak. Tapi sekedar memberikan gambaran gitu ya, bahwa ini yang teman-teman sekarang sudah pelajari begitu.
Ini overview-nya seperti ini. Apakah mungkin teman-teman ada pertanyaan atau kesulitan untuk sampai di sini? Adakah kesulitan? Nah, kemudian membuat modelnya, kalau belum sambil Kak Jo berjalan, silahkan teman-teman sambil tanya, kita diskusi teman-teman. Nah, lalu kemudian kenapa dia harus di fit Kak? Nah, ini menariknya, kalau di machine learning, ini agak sedikit melenceng sedikit ya. Kalau di machine learning-nya, sebetulnya setelah big data-nya itu kita olah, ya, kemudian kita lempar ke si machine learning ini kan di fit. Di fit artinya dia akan dilakukan training sebetulnya. Jadi dia akan di training supaya akhirnya kita bisa menebak nilai yang berikutnya ini. Jadi dari data ini berarti kalau teman-teman perhatikan caranya sebetulnya adalah kita akan punya persamaan Y sama dengan misalkan Y sama dengan 2x plus 5 begitu ya. Berarti yang terjadi di sini sebetulnya adalah persamaannya itu kita masukkan X-nya diganti-ganti. Jadi X-nya misalkan diganti 5, Y-nya berarti jadi 15 kan, 2 kali 5 kan 10 tambah 5, 15. Kalau kemudian di sini misalkan 15, berarti Y-nya akan menjadi 2 dikali 15 kan 30, 35 berarti dan seterusnya. Jadi secara matematika itu kayak kita bisa sudah kayak dia tahu gitu ya, dia sudah belajar begitu. Dia sudah belajar bahwa persamaan-persamaannya ini sudah dia ingat begitu. Ini yang terjadi di machine learning-nya. Kalau di big data-nya ngapain Kak Jona? Big data-nya adalah sebetulnya big data-nya hanya dibuat supaya dia hanya dipakai untuk sebuah input, hanya sebuah masukan. Yang jadinya namanya adalah nanti X ini. Ini gambaran secara sederhana. Kemudian kalau di reshape ini kenapa Kak Jo? Nah di reshape ini berarti tujuannya adalah dia mengubah bentuknya dari semula ini masih dalam bentuk baris ini, kemudian dia akan di reshape berarti kan dibentuk ulang ya. Ya artinya main satunya akan menjadi sebuah apa namanya kolom. Nah makanya dia jadinya bukan tidur seperti ini, tapi jadinya seperti ini. Nanti kemudian secara gampangnya dia akan dilakukan oleh perkalian matriks. Jadi 5 dikali 5, 15 dikali dan seterusnya. Jadi perkalian matriksnya ini, bukan dikali matriks dengan Y-nya ya, tapi dia akan dipakai menggunakan persamaan ini. Nah ini dia. Untuk kemudian apa namanya dihitung, untuk kemudian dia digunakan untuk memprediksi nilai Y-nya ini. Itulah kenapa kemudian dia di fit ini sebenarnya tujuannya adalah supaya apa namanya big datanya itu masuk ke fittingnya ini. Dan di model.fit itu sebenarnya dia akan melakukan training, dia akan melakukan pelatihan begitu. Lalu ini sudah otomatis, kalian kan sebenarnya library. Jadi teman-teman cuma tinggal panggil library ini, dia akan muncul ini. Artinya ini sudah dipanggil library-nya. Untuk dievaluasi biasanya. Modelnya akan dievaluasi, kemudian keluarlah akurasinya. Oh, kalau akurasinya sekian, berarti akurasinya si machine learning-nya itu ternyata hanya 71%. Jadi bayangkan kita tuh ngerjain soal, jadi gampangnya itu sebetulnya si regresi itu adalah dia akan melakukan pembelajaran, lalu kemudian kayak teman-teman sekarang, teman-teman tuh belajar, lalu nanti ada UTS, nah teman-teman dites. Nah, dites, lalu kemudian ternyata teman-teman dapat skornya cuma 71. Oh, aku ternyata dari tes yang diberikan, ternyata pemahamanku cuma 71%-nya dari seluruh materi yang diberikan. Gitu. Nah, itu secara garis besar itu seperti itu, teman-teman. Nah, di sini berarti kalau misalnya teman-teman lihat ini persamaannya. Nah, kebetulan persamaan di sini, ini bisa di otomatis. Kita bisa ngambil namanya intercept dan slope. Kalau teman perhatikan kan ini kan masih berupa variabel, namanya kan Y sama dengan A plus BX. Nah, A-nya itu namanya adalah slope, B-nya ini adalah, A-nya itu adalah intercept, ini intercept, B-nya adalah slope-nya. Jadi persamaannya ternyata kalau teman-teman perhatikan ini, jadi dia punya persamaan seperti ini. Oh, persamaannya 5,63 ditambah 0,54X. Jadi persamaannya ini. Persamaan dari data ini, kalau teman perhatikan, nah persamaannya ini itu adalah ini sebetulnya. Setelah dilakukan otomatis ya, itu interceptnya diketahui 5,03 ini langsung otomatis pakai menggunakan coding ini langsung bisa keluar. Nah teman-teman bisa mendapatkan persamaan ini. Artinya sekarang teman-teman mau punya nilai, punya data yang besar, X-nya itu kan datanya, big datanya itu di sini. Nah big datanya bisa sekarang kita pakai untuk menentukan nilai Y yang berikutnya. Itu esensinya teman-teman belajar big datanya.
Jadi big datanya itu data yang sangat besar, bisa dibayangkan ini sebenarnya adalah variabel X-nya ini. Lalu kemudian nanti akan dimasukkan begitu. Jadi satu persatu akan dimasukkan. Ya itulah kenapa kemudian si regresi linearnya bisa berjalan untuk melakukan namanya prediksi. Seperti itu sih teman nih, prediksi responnya teman-teman perhatikan ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dia bisa memprediksi 6 apa namanya sequence berikutnya. Jadi kita kan pertama punya 6 sequence ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, setelah 55 ini SY-nya ini kemudian akan diprediksi lagi. Dia membuat lagi 6 lagi yang baru. Jadi berdasarkan dari yang sudah ada ini, dia akan memprediksi, oh ternyata hasilnya seperti yang dia keluarkan. Tapi ini akurasinya masih rendah. Nanti kemudian di sini teman-teman itu akan bermain dengan namanya machine learning-nya. Teman-teman entah itu nanti mengganti model machine learning-nya, entah nanti teman-teman harus apa namanya, kalau ini kan masih dasar ya, kalau nanti teman-teman sudah belajar dengan namanya apa namanya neural network, itu teman-teman sudah harus bermain dengan parameternya gitu, entah diubah parameternya begitu, sehingga harapannya akurasinya bisa lebih baik. Itu seperti itu teman-teman. Itu teman-teman sekilas. Ini sama kalau misalnya kita punya, ini berarti kita apa namanya hanya berusaha memprediksi. Kalau misalnya kita punya data baru, nah datanya dimasukkan, kemudian karena Y-nya sudah model dan prediksi, berarti modelnya ini dapat dari sini. Modelnya itu didapat dari model yang ini. Nah, ini regresinya yang sudah di-fit ini, kemudian dipakai untuk misalnya kita punya data yang baru gitu ya. Ini punya data yang baru, np.range 5 itu berarti kita punya data baru yang random. Datanya random, kita nggak tahu angkanya berapa. Kita nggak tahu nih langsung secara komputasi, sama dengan di reset, lalu kemudian jadinya seperti ini. Ada data kan 0, 1, 2, 3, 4. Ingat dulu teman-teman bahwa Python itu indeksnya mulai dari 0. Jadi maksudnya gini, indeks itu adalah urutannya. Kalau kita punya urutan itu masih gini, kalau data pertama yang masuk itu kan biasanya kita nyebutnya kan 1. Kalau di Python itu indeksnya bukan 1 tapi 0. Ini yang menjadi pembeda. Jadi misalnya teman-teman punya 5 data, itu berarti indeksnya dimulai bukan dari 1, 2, 3, 4, 5, tapi dari 0 sampai 4. Ini yang teman-teman harus pahami kalau di Python. Ini dasar sekali ya, ini sangat dasar. Kak Cu coba masuk dulu ke dasar sebentar, lalu kemudian kita akan masuk ke yang PySpark-nya. Lalu kemudian setelah diprediksi seperti ini. Gitu ya teman-teman, ini yang coba Kak Cu jelaskan secara pelan-pelan dulu. Jadi sebetulnya big data-nya itu kalau teman-teman mau melihat secara gampang, ya bentuknya ya seperti ini sebetulnya. Ini big data yang sudah. Jadi Excel adalah big data. Ya seperti kemarin kalau misalnya Kak Acung menyampaikan ada sensor yang jumlah data sensor yang jumlahnya 1,8 juta, ya sebetulnya isinya begini nih. Ini dulu teman-teman, apakah ada pertanyaan sampai di sini? Ada yang mau disampaikan? Adakah yang mau disampaikan dari teman-teman? Atau ditanyakan dulu, atau diskusi dulu kalau boleh. Diskusi gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Kak Acil langsung aja. Memang legacy linear itu ada dua, teman-teman. Sebenarnya ada legacy linear yang biasa dan berganda. Tapi Kak Acil mungkin tidak menjelaskan secara ini ya. Tapi kalau berganda itu intinya, sekarang kita punya variabelnya lebih dari satu. Tadi kan cuma A plus BX. Nah, sekarang variabel X-nya itu akan jadi lebih banyak. Ya, sebagai contoh itu begini. Nah, kalau misalnya dalam bentuk array ya, berarti X-nya ada dua seperti ini. Berarti maksudnya kita punya dua variabel X nih. Kak sudah jelaskan di sini. Nanti Kak akan kirimkannya untuk teman-teman. Nah, ini ada dua variabel X yang dipakai untuk prediksi nilainya. Kalau tadi kan cuma hanya satu. Nah, sekarang kita namanya berganda ya, berarti ada lebih dari satu. Ada X1 dan X2. Misal, kita mau memprediksi ini. Contohnya kita mau memprediksi apa namanya? Ini misal aja. Bisa jadi contoh ini memang tidak apa ya, mewakili kenyataan gitu ya. Tapi misal kita memprediksi kelulusan kita gitu ya. Mahasiswa itu kan pasti kan kepingin cepat lulus. Nah, kelulusannya itu diprediksi dengan menggunakan misalkan IPK-nya. Itu yang pertama, yang kedua misalkan jumlah SKS-nya misal. Nah, berarti X1-nya adalah IPK, X2-nya adalah jumlah SKS-nya dia. Itu maksudnya seperti itu. Sehingga teman-teman akan bisa mendapatkan seperti ini.
apa namanya, akan mendapatkan variabel yang isinya itu nanti kemudian adalah, nah ini dia, ada dua ya teman-teman. Jadi teman-teman ini kan seperti ini. Jadi akan ada 1, 2, 3, 4. Ini teman-teman bisa mendapatkan ada beberapa variabel. Jadi tidak hanya satu variabel. Nah ini contoh nih. Ini kan berarti kan kalau misalnya adalah ini. Berarti ini ada B1, B2-nya. Itu berarti maksudnya adalah persamaan ini akan jadi seperti ini nanti kalau teman-teman perhatikan. Sesuai ini. Ini yang berganda itu seperti ini. Sampai, ya tergantung variabelnya ada berapa. Kita langsung ke contoh yang sederhana aja supaya teman-teman tidak pusing gitu ya. Ini tapi secara garis besarnya yang terjadi di dalam itu cuma seperti ini. Jadi kalau X-nya ada 2, kalau tadi kan X-nya ada 1, ini ada 2 sekarang. Nah, misalnya ada 3 ya bisa juga 0,1,2 misalnya, itu bisa juga. Secara gampangnya seperti ini. Nah, misal nih, aplikasinya regresi linear itu seperti ini. Sebelum kita masuk big data ya. Kita punya jam belajar, lalu kemudian kita punya nilai ujian. Nah, seperti ini. Harus sama, ingat jumlah ukurannya matriksnya harus sama. Ini kan juga ada 10 data, ini juga ada 10 data. Jadi artinya ada 1 baris 10 kolom, berarti 1 kali 10, ini juga ada 1 baris dikali sama 10 kolom. Ini harus sama persis. Kalau tidak sama ukuran matriksnya, jadi maksudnya ini tidak sama, misalkan ini 10, di sini 9, hanya sampai 90, di 95-nya nggak ada. Sudah dipastikan itu pasti error. Karena sekali lagi tadi sudah saya tunjukkan bahwa ini membutuhkan ukuran matriks yang sama. Gitu ya. Kemudian setelah itu kemudian datanya itu akan dimasukkan dalam bentuk data frame. Data frame itu dibuat dalam bentuk tabel namanya. Jadi dia akan dibuatkan sebuah tabel. Ya harapannya adalah supaya datanya lebih rapi. Nanti Kak akan tunjukkan lewat ini di page-nya langsung ya. Nah, secara garis besar seperti ini. Ini kalau yang regresi linear yang biasa, ini variabel X-nya cuma jam belajar. Jadi ini Y-nya akan diprediksi adalah nilai ujian. Jadi nilai ujiannya itu akan diprediksi dari variabel namanya jam belajar ini. Hanya ada satu X, satu nilai X saja. Nah, kemudian yang penting adalah, kasus sebenarnya minggu kemarin sudah jelaskan bahwa datanya itu harus di-split, harus dipisah. Yaitu data tes dan data train atau data latih. Nah, misal kita punya 10 data, berarti ini kalau tes-tesnya 0,2 itu artinya 2 data dipakai sebagai tes, untuk mesin learning-nya itu dites dulu nanti. Sementara yang 80% atau 8 data dari data ini, dan data itu dipakai untuk dia belajar. Jadi si mesin learning-nya itu akan mengingat. Jadi gambarnya begini. Contoh ya, secara sederhana cara kerjanya seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman mau perhatikan, nah ini. Jadi Y sama dengan A plus BX itu artinya, jadi nanti persamaan pertama misalkan contoh sederhananya seperti ini. Kita Y 1 misalkan itu sama dengan, dia akan prediksi, jadi 35 itu didapat dari ini, didapatkan dari ini. Ini kan berarti kan A-nya kita nggak tahu, plus B-nya kita juga nggak tahu. Nah, X-nya itu adalah pakai angkanya misalnya jam 1 jam gitu ya, satunya di sini, satunya ambil di sini. Nah, seperti ini. Nanti Y2-nya itu sama dengan, ya seperti ini lagi nanti. Y2 itu akan sama dengan A plus dengan B dikali dengan misalkan X-nya kan 2, berarti 2 jam. Seterusnya beginilah. AB-nya berapa Kak Jo? Ya, sebetulnya secara perhitungan ada gitu ya. Tapi teman-teman lihat ini Kak Jo nggak tampilkan persamaan regresinya gitu ya. Nanti sama seperti ini, sama seperti kode yang di atasnya ini. Nah ini, kita bisa melihat nanti ini model intercept-nya berapa, koefisien berapa, itu nanti kita bisa dapatkan. Nah kalau hanya single seperti ini ya berarti nanti masuk ke persamaan ini nanti dia Y sama dengan A ditambah BX ini.
Kemudian dia akan diprediksi satu persatu begitu. Itu caranya seperti itu. Nah, ini dia. Jadi modelnya itu A plus BX, kemudian ini model fit itu berarti dia melakukan training. Ini di training, itulah kenapa variabelnya menggunakan variabel training. Train itu berarti di training. Jadi dari tes, jadi modelnya sekarang, model prediksi itu artinya adalah modelnya itu dites. Jadi dia dikasih data yang baru, jadi dia dikasih sebuah data, contoh misalkan ya, jangkau jam belajarnya misalkan 7 jam, misalkan 8 jam, nilainya berapa? Nah, begitu dia. Itu cara kerjanya dia. Kalau regresi linear sederhana seperti ini. Misalnya dia dites lagi, kalau misalkan ada anak yang jam belajarnya itu misalkan 4 jam, Kak. Nah itu nilai ujiannya kira-kira berapa? Nah gitu. Kalau kita lihat dari sini kan sebetulnya kelihatan nih, kalau semakin jamnya semakin naik, maka nilainya dia juga akan semakin naik. Gitu kan ya. Harapannya seperti ini kan. Kalau kita belajarnya itu lebih ngoyo, lebih lama, ya harapannya kita juga dapat nilai yang lebih bagus kan begitu. Nah ini yang terjadi dengan kasus ini seperti ini. Dan nanti kasus ini akan kita masukkan ke big data. Jadi contoh yang sederhana ini, kalau teman-teman perhatikan tadi ya nih, ini kan di regresi ini. Ini artinya garis yang birunya adalah nih, data aslinya itu data aslinya di sini. Kemudian yang merah ini berarti adalah perkiraannya dia. Ini kalau teman-teman perhatikan antara prediksi dan juga apa namanya data aslinya itu tidak terlalu jauh. Memang nggak mungkin semua itu bisa nempel di garis ini, nggak mungkin ya. Tapi kalau teman-teman perhatikan tidak terlalu jauh. Ini artinya prediksinya itu bagus. Itu dibuktikan nanti dengan evaluasi dari itunya, apa namanya, ininya, modelnya begitu. Ini kalau yang berganda sama, nah ini kalau teman-teman perhatikan, nah sekarang kita akan perhatikan nih. Ini sebelum teman-teman masuk yang ke big data, anggap aja sekarang kita bermain dengan data yang, ini anggap aja ini big data ya. Teman-teman kemarin kan belajar dengan menggunakan dataset. Kalau di kuliah kan menggunakan dataset langsung dari Python ya. Oh sorry, bukan di Python ya, dari Google Colab-nya. Itu ada yang namanya California. California itu ada, kemudian dipakai untuk regresi. Nah, anggap aja ini sama. Jadi ada satu data, namanya bensin ini, kemudian dia akan datanya dibaca begitu ya. Ternyata isinya seperti ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kolom. Ini kalau teman-teman tadi agak masih kurang jelas. Sekarang kita akan membayangkan dengan nama-nama kolom seperti ini. Ya. Nah ini urutan. Nah ini tadi yang Kak Jo bilang indeks. Python itu punya indeks seperti ini cara bermainnya. Maksudnya gimana Kak Jo? Misal teman-teman mau mengambil data yang pertama. Jadi misalkan ya, teman-teman mau mengambil baris yang pertama ini. Berarti teman-teman tuh langsung mau melakukan indexing, kita harus menggunakan indeks 0 ini. Ini berarti nanti indeks yang ke 0 dari kolom liter itu berarti yang akan diambil adalah yang 20. Kalau indeks yang pertama yang diambil adalah yang ke-25. Tapi teman-teman ngambil indeks yang ke 0, tapi yang diambil adalah penumpang, itu berarti teman-teman sudah harus mengambil kolom yang kedua. Ini kan sebenarnya kan matriks ini sebenarnya teman-teman perhatikan. Ini kan matriks yang, ini kan berarti kan posisinya adalah 1, 1, 1, 2, baris pertama, kolom kedua, baris pertama, kolom ketiga, begitu, baris pertama, kolom keempat, baris pertama, kolom keenam, dan seterusnya, begitu. Di sini berarti kan ini adalah baris yang kedua, kolom pertama, baris kedua, kolom kedua, baris kedua, kolom ketiga. Ini sebenarnya matriks, teman-teman perhatikan. Ini dasarnya seperti ini ya teman-teman, mungkin mau sedikit mengulang sedikit gitu ya sebelum kita masuk ke perdatanya gitu. Lalu seperti yang kemarin Kak Jo jelaskan, setelah dibaca datanya bagus, kebaca begini, ini dicek tipenya. Oh ternyata tipenya integer. Tapi ada satu yang tipenya objek Kak. Objek itu masih gimana Kak Jo? Ini integer berarti angka. Ini RPM ya. Nah kelihatannya dia angka, tapi sebetulnya dia masih bukan berupa integer. Berarti kesimpulannya, inilah pentingnya kalau teman-teman bermain dengan big data, masih ke konsep 5V ya. Nah, teman-teman perhatikan, ini konsep 5V-nya berjalan sekarang. Jadi kita melakukan, apa namanya, value. Jadi kita itu berusaha untuk menampilkan datanya supaya kita bisa tahu isi datanya itu apa aja.
Kenapa kalau kita harus tahu ini Kak Jo? Karena ya ini kayak misalnya integer, kita bisa bayangkan nanti, oh kalau datanya itu berupa integer, berarti nanti saya harus berhadapan dengan bilangan-bilangan yang bulat, nggak ada komanya gitu. Nah, nanti kalau mau melakukan operasi perhitungan, misal mau dijumlah, mau dikurang, atau mau dikali, atau mau dibagi, nah itu kita bisa punya bayangan nanti, oh aku berhadapan dengan data-data yang dia bilangannya bilangan bulat, nggak lagi bilangan yang koma. Jadi tipenya itu ada integer, ada float. Float itu berarti dia koma. Ada koma. Biasanya ada integer dan ada float ini. Nah kalau objek ini berarti dia otomatis bukan berupa numerik. Dia bukan berupa numerik berarti. Ini berarti objeknya berarti dia masih hanya berupa objek, jadi bukan berupa angka ya. Nah ini yang teman-teman mungkin harus nanti ketika nanti bermain dengan banyak data ya kasusnya kan beda-beda. Nah ini yang kemudian menarik kalau teman-teman belajar di big data itu seperti ini. Anggap aja ini big data lah. Ini big data. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan teman-teman? Ada yang tanyakan? Wah ini jangan-jangan pada tidur semua nih. Apakah ada yang mau ditanyakan dari rekan-rekan? Dan apakah jelas mungkin teman-teman? Atau masih kurang jelas? Kak Jo, ini contohnya kalau misalnya kan ini cuma 5 ya, 5 data itu ya, 0, 1, 2, 3, 4. Berarti kalau misalnya dalam gimana Kak? Kalau dalam kehidupan nyata misalnya di kantor gitu kan datanya kan ratusan atau bahkan ribuan gitu ya. Berarti ini bisa bahkan ke bawahnya bisa ini ya. Ini tidak terbatas hanya data-data kecil kayak gini ya, berarti ya Kak Jo? Oh betul, ya. Jadi yang coba Kak Jo sampaikan itu sebetulnya gini Kak. Ini mewakili data, big datanya dulu. Makanya Kak Jo kan mencoba menurunkan level dulu. Jadi kan keluhan teman-teman kan teman-teman kesulitan gitu ya membayangkan. Jadi itu big datanya diapain sih? Kan gitu kan. Terus big datanya itu sebetulnya bentuknya kayak apa sih? Secara matematika tadi Kak Jo sempat sedikit ya sudah Kak Jo berikan supaya teman-teman itu memahami bahwa sebetulnya sekali lagi kita tuh bermain dengan matriks. Nah kalau teman-teman ditanyakan sama Kak Nathaniel bahwa aslinya ya nanti tak tunjukkan lagi nanti. Kalau teman-teman masih ingat di minggu lalu itu kan sampai 1,8 juta. Kebetulan Kak kalau Kak Nathaniel dan teman-teman perhatikan ini tuh kan karena ddf.head ini ya. Nah sehingga ini tuh yang ditampilkan defaultnya dari Python tuh hanya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah nanti kalau teman-teman menampilkan 10 data pertama ya tinggal ditulis begini aja. Jadi kalau ini tidak diisi tengahnya, itu defaultnya adalah 5. Jadi ini Kak Jo berikan ini ya. Ini default penampilan data itu hanya 0 sampai 5. 0 sampai 4. 0 sampai hanya 5 data pertama. Kenapa kok cuma yang diambil 5 data pertama Kak Jo? Ya ngapain kalau sampai di semua mau di zoom buat apa gitu loh. Kan ini kan sebetulnya kita tujuannya adalah untuk yang tahu dulu. Satu, tipe datanya apa. Yang kedua, Kak Jo sudah sampaikan dari minggu lalu bahwa teman-teman tuh harus benar-benar tahu isi datanya dulu. Kalau kita bisa kalau kita bisa menampilkan ini, otomatis kan berarti kan kita sudah bisa melihat overview datanya sebetulnya. Jadi misalkan pun sampai ini kolomnya pun bisa sampai misalkan ditanya gitu lah, barisnya bisa sampai jutaan, kan sudah Kak tunjukkan minggu lalu bisa. Kolomnya Kak, bisa aja kalau sampai ratusan juga bisa. Itu tergantung dari data yang kita punya gitu. Kalau ditanya pekerjaan, apalagi kalau di pekerjaan gitu ya, teman-teman akan berhadapan dengan yang kolomnya mungkin sampai ratusan bahkan, sampai puluhan aja bisa. Jadi kalau ini kan cuma ya kolomnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bisa teman-teman nanti berhadapan dengan yang kolomnya sampai 100 juga bisa. Jadi data yang asli, yang teman-teman nanti yang namanya big data itu ya benar-benar besar gitu. Secara volume ya besar, secara ukuran volumenya besar, dan memang isi datanya juga banyak begitu. Bisa jadi banyak itu bukan berarti selalu di kolom dan selalu kolom aja, barisnya juga bisa, kolomnya juga bisa begitu. Kira-kira seperti itu Kak Nathaniel. Apakah mungkin ada pertanyaan lagi? Ataukah itu belum menjawab atau sudah menjawab? Sudah Kak, cukup, thank you. Ya, nah pelan-pelan makanya Kak Jo
sebelum nanti setelah ini Kak Jo akan masuk ke yang big data yang PySpark, nanti kita akan belajar dari sini dulu. Nah, setelah kita tahu tipe ini sebenarnya sama dengan yang Kak Jo jelaskan minggu lalu. Hanya sekarang Kak Jo mencoba menurunkan jumlah datanya dan kemudian menunjukkan secara sederhana terlebih dulu gitu ya, dengan memperkenalkan dulu isi datanya itu sebenarnya kayak apa sih, lalu operasi yang terjadi di dalamnya itu kayak apa sih kalau kita melakukan operasi big data tuh apa aja sih gitu ya. Lalu kayak kemarin ini namanya adalah Veracity, kalau teman-teman masih ingat ini diajarkan oleh Pak Surya sebetulnya. Ini namanya Veracity. Veracity itu adalah keandalan datanya. Jadi data itu ya harus bisa objektif dan bisa diandalkan. Maksudnya gimana Kak Jo? Seperti yang harus disampaikan ini berarti kan dicek nih, apakah ada nilai yang ISNA. ISNA itu berarti ada nilai yang tidak terdefinisi. Nanti keluarnya tuh ada tulisan kayak gini nih. Di datanya nanti ada tulisan namanya NA gitu, not available. Nah, misalkan suhunya di sini NA, di sini NA gitu ya. Nah, itu masalah. Kalau sampai terjadi seperti itu, yang teman-teman lakukan adalah ada tekniknya. Teman-teman harus melakukan mau tidak mau, teman-teman mau nggak mau harus membereskan datanya dulu gitu ya. Itu yang harus teman-teman lakukan. Jadi pengolahan big data itu seninya di situ. Jadi pre-processing dulu, datanya dibersihkan dulu dari nilai yang nol, nggak ada atau nggak terdefinisi gitu ya. Dengan cara gimana Kak Jo? Ya caranya yang paling gampang adalah, misal ini ada yang musuhnya ada yang 6 gitu ya. Ini ada tulisan 29 ini tertulis NaN gitu. Itu berarti 6 itu not available number. Nah itu berarti gimana cara Kak Jo? Ya cara paling gampang ya satu kolomnya di rata-rata semua, lalu kemudian ini diisi dengan rata-ratanya. Itu cara yang paling mudah. Itu cara pengolahan big data yang paling gampang seperti itu teman-teman. Kalau ada nilai-nilai yang dia hilang atau nggak terdefinisi. Ya kenapa kok min Kak Jo? Kenapa nggak median? Kenapa nggak modus? Kan matematika itu kan punya beberapa operasi ya, yang dasar yang kalau min itu kan rata-rata. Nah, karena ya kalau menggunakan median kan ya masuk yang diambil cuma nilai tengah, kan tidak mewakili dari keseluruhan data ini kan. Ya diperhatikan dari 5 data aja, range-nya dari 18 sampai 36. Kalau kita hanya menggunakan median, ya kan nggak mungkin ya. Nilai tengahnya kita jadikan patokan kan sangat ya nggak pas gitu ya. Karena kan ini kan harusnya kan nilainya bisa mewakili seluruh ini gitu ya. Itu yang pertama. Terus kemudian kenapa nggak pakai modus? Ya nggak bisa juga dong. Kalau kita hanya pakai menggunakan modus atau nilai yang sering-sering muncul, teman-teman sih kan kayak median modus. Ini Kak Jo tidak mengulas matematika yang dalam ini. Min itu rata-rata, kalau median itu nilai tengah, kalau modus itu adalah nilai yang sering muncul kan. Kan juga aneh juga. Misal nih ada angka suhu begini terus di bawahnya mungkin ini kita nggak kelihatan. Di bawahnya itu ada beberapa nilai sering keluar 32 terus kita masukkan untuk menggantikan ini. Itu juga nggak tepat. Kenapa nggak tepatnya Kak Jo? Iya karena itu tidak bisa mewakili range data dari mulai 18 sampai di 36 ini gitu. Ya kalau di rata-rata kan lebih masuk akal ya. Misal ya ekstrimnya begini aja deh, ini anggap aja kita cuma tahu 18 sama 36 dijumlahkan bagi 2 ya kan masih 20 sekian kan. Nah itu kan artinya ya masih ada di dalam range sini lah, antara 19 sampai 36 itu artinya masih masuk akal. Dan sehingga itu yang terjadi dengan pengolahan big data yang ini seperti itu. Jadi ya teman-teman, itu kenapa dia kemudian dicek seperti ini, itu berarti otomatis ini datanya sudah bersih. Nah ini yang tadi Kak Jo bilang ini berarti namanya adalah indexing. Ini cara melakukan indexing seperti ini. DF3 itu berarti didapat dari variabel ini. Jadi teman-teman kalau membuat coding, itu variabelnya jangan diubah-ubah ya. Terus sampai ke bawah namanya DF3 terus. Ya. Jadi konsisten ketika membuat variabel. Karena kalau sampai nggak konsisten ya pasti error. Ya karena variabelnya dipanggil beda. Itu yang terjadi. Nah ini kenapa kalau dibuat seperti ini Kak Jo? Tadi ingat bahwa nilainya adalah non-numerik. Tadi kan nilainya berupa objek. Nah nanti dia dibuat menjadi bentuknya dalam bentuk namanya adalah float. Nah, float itu adalah tipe data di mana dia tipe datanya adalah bilangannya itu menggunakan koma. Float itu berarti bilangannya itu desimal atau menggunakan koma atau koma. Misal 23,45 misalnya, ini seperti ini. Ini berarti float namanya.
Seperti itu teman-teman ya. Kalau kemudian kita mulai belajar big datanya nih, sembari udah masuk ya, pengelolaan big datanya seperti ini. Ini untuk mencari kira-kira dari semua variabel ini, kira-kira yang punya korelasi yang kuat itu mana gitu ya. Ya harapannya ya supaya kita tidak usah perlu semua variabel harus kita masukkan untuk mempertimbangkan yang mau diprediksi begitu maksudnya. Itu meningkat variabelnya dan juga supaya tidak terlalu banyak yang harus kita hitung gitu maksudnya. Jadi kalau memang nilainya tidak punya korelasi yang kuat ya ngapain harus kita hitung gitu. Itu caranya. Ini kan kecepatan dengan liter. Kalau misalnya semakin cepat ini 0,1 berarti memang lemah sih, tapi ada korelasinya. Nanti nah korelasi berapa yang dianggap kuat, dianggap lemah itu teman-teman memang satu persatu harus dibedah memang. Korelasi yang kuat itu biasanya di bawah, di atas 0,5 itu dianggap sudah kuat biasanya. Tapi kalau masih di bawah 0,5 itu masih dianggap ya dia ada korelasi tapi tidak kuat. Maksudnya gimana Kak Ju? Ya korelasinya itu ada tetapi tidak kuat, artinya tidak saling mempengaruhi dengan signifikan seperti itu. Nah kalau nilainya seperti ini, apakah harus diambil semua? Nanti di pertemuan ini kita akan belajar secara lebih mendetail ya. Tapi ini Kak Jo hanya menyajikan bagaimana teman-teman sekarang dapat bayangan atau dapat gambaran dulu lah, kalau bayangan repot nanti. Bagaimana setelah teman-teman mengolah big datanya, sekarang teman-teman belajar untuk melihat bagaimana menghitung nilai korelasi itu. Itu tujuannya tadi itu. Kita ingin tahu apakah dari nilai korelasi yang kita buat ini, mana yang punya nilai korelasi yang terbesar. Nah kalau minus, itu berarti nilai korelasinya itu artinya berkebalikan. Jadi bukan minus, literally minus ya, bukan itu bukan menggambarkan angka minus 3 sama 3 positif 3 gitu, bukan. Berkebalikan. Jadi misalnya kalau liternya semakin banyak, ya maka jumlah penumpangnya semakin sedikit. Itu yang terbaca seperti itu. Kalau satu itu karena dia dikorelasi dengan dirinya sendiri ya pasti kuat. Penumpang dengan penumpang ya pasti korelasinya kuat. Nggak usah dipertanyakan, kita tahu gitu ya. Dan misalnya kita cari bagasi dengan RPM, ternyata kalau bagasinya semakin besar, RPM-nya juga semakin tinggi. Ya bener tau logikanya. Kalau kita punya mobil, ya istilahnya juga lebih berat mobilnya kan. Ya otomatis kan kalau melaju gitu ya dia butuh daya dorong yang lebih kuat kan. Ya otomatis kalau bagasinya semakin berat, ya otomatis RPM juga semakin tinggi gitu. Itu teman-teman. Nah sekarang ini perhatikan teman-teman, ini yang tadi Kak Jo mau sampaikan. Kalau tadi teman-teman membayangkan yang tadi yang jam tidur dengan belajar tadi, yang contoh sebelumnya ini, perhatikan ini. Nilai X-nya hanya ada 1, kemudian nilainya ada 1. Nah, sekarang kalau yang regresi berganda, itu dia ada ini. Ada 4 kan. Nah, berarti ini adalah X1, X2, X3, dan X4. Kemudian, artinya, dia memprediksi seberapa jauh sih konsumsi bensin itu bisa sampai berapa jauh berdasarkan dari liter atau jumlah bensin yang dimasukkan, kemudian penumpang, suhu dan kecepatan. Jadi nanti variabel kilometernya kan bergantung dari 4 ini. X1-nya liter, X2-nya penumpang, X3-nya suhu, dan X4-nya kecepatan. Nah, kemudian ini di scaling supaya semua ini kan range-nya kan berbeda-beda. RPM-nya 3000, penumpang yang 1 ini malah 0. Itu kan range-nya terlalu jauh ya. Nah, dengan di scaling itu tujuannya adalah dia dipaksa hanya ada di range ini. Di skala ini biasanya minimum beda di antara -1 atau 1. Nah, itu harapannya supaya lebih mudah untuk datanya lebih mudah untuk bukan dikumpulkan, tetapi lebih mudah untuk dijadikan patokan untuk melakukan prediksi. Jadi dia dipaksa dalam satu range tertentu. Kalau kemudian setelah itu baru kemudian di regresi. Jadi kalau teman perhatikan ini regresinya. Dan ini berarti persamaan regresinya udah agak tulis ini. 164 interceptnya 166 malah. Kalau kemarin tak kan berbeda lagi sudah. 166, berapa itu? 0,32. Nah, ini persamaan regresinya jadi seperti ini. Ditambah 46,27. Ini X1 itu berarti punyanya yang liter tadi. X1-nya itu berarti liter.
ditambah 1,4 X2 ditambah 11,2 X3. Nah, seperti ini teman-teman. Terus minus, tetap minus 2,91. Nah, X1, X2, X3, X4-nya itu apa Kak Jo? Nah, ini X3-nya suhu, X4-nya kecepatan. Nah, kira-kira seperti itulah. Kemudian persamaan dipakai untuk prediksi nilai Y. Seperti itu teman-teman. Lalu kemudian, nah, teman-teman perhatikan, nah ini hasilnya. Ini yang disebut sebagai namanya. Jadi big datanya itu kita pakai untuk menjadi sebuah input untuk kita bisa membuat sebuah prediksi. Nah, ini kalau teman perhatikan, aktualnya 102 km, dia prediksinya 60 lah, kok jauh banget Kak Jo. Ya, ini meleset. 167 dia 35, 177, kayak nebang togel gitu. Kalau ada yang pernah dengar atau pernah tahu judi online ya, mirip lah ya. Jadi dia mencoba menebak dari perselangannya itu, mencoba menebak dan seterusnya ini sampai ke bawah. Ini agak mending mendekati. Ini jauh, ini ya lumayan mendekati, ini jauh, ini ini jauh banget ini. 18 ini berarti ada masalah ini. Nah, ternyata kalau teman perhatikan ya, nih. Nah, ternyata hasil prediksinya kurang bagus Kak Jo. Kalau udah kurang bagus begini gimana? Nanti kita akan bahas. Kira-kira seperti itu teman-teman. Sesi pertamanya itu sebelum Kak Jo masuk ke yang PySpark. Apakah sampai sini teman-teman ada pertanyaan? Ada yang pertanyaan dulu teman-teman. Ada yang pertanyaan dulu teman-teman. Pelan-pelan Kak Jo, tanya dong. Ya, silakan Pak. Itu kan tadi ada metodenya Pearson itu ya. Pemilihan metodenya itu dari coba-coba atau gimana Kak Jo? Oh enggak Kak. Jadi maksudnya gini, metode Pearson ini memang standarnya Kak. Jadi Pearson ini sudah distandarkan. Jadi untuk menghitung korelasi itu biasanya kita menggunakan metodenya itu Pearson ini. Ini yang standar. Ya kalau ditanya apakah ada metode lain, ada. Tetapi memang yang secara umum itu kita menggunakan namanya Pearson. Jadi ini bukan coba-coba, tapi memang Pearson ini memang sudah standar dan artinya secara umum itu digunakan. Jadi untuk menghitung nilai korelasi ini sudah cukup menggunakan Pearson ini. Jadi Pearson ini adalah sesuatu yang memang sudah standar Kak. Tahunya dari mana Kak Jo? Ya otomatis dari jurnal. Salah satu pegangnya adalah dari jurnal. Jadi sudah ada orang yang melakukan penelitian dan selain artikel ya, tapi artikel jurnal itu adalah acuannya, dan itu sudah berkali-kali kita bandingkan, dan itu memang seperti itu gitu. Jadi sekali lagi ini Pearsonnya adalah memang standar secara umum gitu ya. Seperti itu Kak Nathaniel, atau ada pertanyaan lagi kah? Ya yang lain bisa tanya ini yang ya nanti satu persatu teman-teman, tenang-tenang ini karena memang yang teman-teman pelajari cukup banyak memang harusnya. Sementara stepnya itu ada beberapa yang dilompati. Jadi teman-teman itu dianggap harus mandiri memang. Karena kan memang mata kuliah yang disajikan untuk teman-teman di S2 sebetulnya. Jadi teman-teman yang S1 ini agak memang harus mengejar gitu ya ketinggalannya. Karena memang itulah memang yang diharapkan. Jadi standarnya memang seperti itu teman-teman. Mungkin teman-teman yang lain ada pertanyaan ini dari tadi kan Nathaniel terus, mungkin yang lain ada ya teman-teman yang lain, mungkin Kak Yohan Friska atau yang lain, apakah ada pertanyaan? Atau ini pada manggut-manggut tapi nggak paham masih. Jadi ini adalah komentarnya dulu supaya teman-teman nanti bisa memahami setelah ditransformasi ke bentuk big data itu kayak apa sih menggunakan PySpark. Oke, sambil berjalan dulu ya teman-teman, supaya teman-teman sebetulnya Kak Jo harus menjelaskan secara detail sih ya. Tapi ya kalau semua Kak Jo jelaskan memang nanti akan kesulitan, dan memang secara waktu Kak Jo terus terbatas. Masih nyimak? Oke baik. Ya memang pelan-pelan Kak. Nah ini Kak Jo akan berikan, ini sebetulnya teorinya sudah diberikan di perkuliahan gitu ya. Teman-teman kemarin mungkin sempat dengan Pak Surya atau
itu seharusnya sudah diberikan gitu ya. Nah, kita akan melihat dari teorinya sebentar ya teman-teman. Spark itu ngapain sih? Ini agak ke belakang banget. Jadi, ya PySpark itu sebetulnya adalah, intinya gampangnya adalah dia adalah antarmuka. Artinya PySpark ini sebetulnya adalah Apache Spark. Jadi gabungan dari ini, gampangnya adalah dia gabungan dari Apache Spark dan Python. Py-nya itu Python, Spark itu Apache Spark. Jadi ini adalah sebuah apa namanya modul atau kita lebih kenalnya namanya library kalau di Google Colab-nya itu, yang sudah dibuatkan supaya bisa melakukan simulasi Apache Spark di dalam Google Colab. Jadi Google Colab itu kan mempunyai keterbatasan. Nah, nanti keterbatasannya kalau menggunakan Apache Spark itu adalah sebetulnya kalau data yang besar banget itu harus menggunakan Apache Spark sendiri, database-nya. Modulnya ada sekian. Contoh ini teman-teman memang harus baca sendiri. Jadi ada cukup banyak. Satunya ini ada PySpark ML ini. Dan nanti SQL. Nah, nanti nih di pertemuan berikutnya Kak akan menjelaskan setelah teman-teman memahami PySpark-nya, teman-teman akan masuk ke namanya database SQL. Tapi kita tidak menggunakan MySQL ya. Kita menggunakan library lagi namanya SQLite. Atau di situ dia bisa dipakai karena dia juga database library yang langsung diinstal langsung di dalam Collabs atau di Python, dan itu sudah disediakan juga. Jadi kita bisa melakukan simulasi database langsung menggunakan namanya SQLite. Kita bisa melakukan query. Query itu berarti kita mau melihat datanya, misalkan datanya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, atau misalkan hanya bagian tertentu, kolom tertentu yang mau saya ambil. Nah, itu kita bisa menggunakan apa namanya SQLite nanti namanya. Itu ya. Jadi modulnya cukup banyak teman-teman. Lalu kemudian ya kalau cara kerjanya sebetulnya apa namanya si PySpark ini sebetulnya apa namanya, pertama dia akan membuat script dulu. Jadi scriptnya ditulis, lalu kemudian seperti ini, script itu coding ini, codingnya ditulis, lalu kemudian dia akan membuat Spark Context. Spark Context ini fungsinya adalah untuk menghubungkan antara si misalkan Google Colab ini dengan si Spark-nya dulu. Jadi dia butuh perantara. Jadi nggak bisa langsung. Lalu baru kemudian dia menggunakan namanya ADD dan data frame ini. Ini adalah struktur utamanya di Spark. Bentuknya kayak apa Kak Jo? Nanti Kak Jo akan tunjukkan. Lalu setelah itu kemudian dia akan membuat clustering. Nah, clustering ini sebenarnya adalah mengelompokkan. Jadi data-data yang jenisnya sama, topiknya sama misal, itu akan dikelompokkan jadi satu supaya menghemat memorinya. Kalau yang di Pandas itu dia nggak dikelompokkan, sehingga walaupun itu kategorinya sama, dia tetap dianggap berbeda. Jadi bukan berbeda, tapi ditulis lagi gitu loh. Nah, sehingga memorinya jadi lebih banyak yang dibutuhkan. Sementara kalau misalkan di PySpark ini, salah satu kelebihannya adalah datanya ini berdasarkan dari kriteria tertentu, sehingga nanti kalau misalnya ada data yang sama bisa kita kelompokkan, data yang sama lagi kita kelompokkan, sehingga betulnya jadi kelompok-kelompok. Nah, itu kan lebih menghemat memori gitu ya, sehingga tidak semua data itu kemudian tersebar. Lalu kemudian terakhir baru kemudian dia akan dieksekusi. Itu ya, secara garis besar seperti itu. Kak Jo langsung ke atas dulu aja yang gampang dulu, karena malam ini Kak Jo memang mencoba untuk menjelaskan dulu dari yang tadi sudah teman-teman pelajari mengenai regresi linear, lalu kemudian belajar mengenai dasarnya big data gitu. Kalau teman-teman perhatikan bagaimana datanya itu bentuknya seperti apa sih. Nah, Spark itu harus diinstal seperti ini teman-teman. Ini cara menginstalnya seperti ini. Jadi dia di pip install, artinya ya library ini harus diinstal dulu. Kenapa Kak Jo harus diinstal ya? Kalau nggak diinstal ya dia nggak berjalan. Jadi kalau teman-teman tidak melakukan instalasi PySpark-nya ini ya dia nggak bisa berjalan. Lalu di dalam library-nya itu tadi Kak Jo sudah sampaikan, di bawah tadi sudah disampaikan bahwa ada SQL. Ini untuk membuka Spark Session-nya. Jadi nanti Spark Session itu harus, jadi ini adalah salah satu modul. Spark itu adalah modul yang dipakai untuk melakukan pengolahan big data. Ya, selain DAS yang diajarkan sebelumnya. Nah, nanti kita bisa melihat perbandingan juga gitu antara DAS dengan PySpark begitu ya. Kalau kemudian ada namanya vector assembler. Vector assembler ini dipakai untuk menggabungkan apa namanya semua nilai prediktor tadi yang X tadi dengan Y-nya. Nah, kalau teman-teman perhatikan tadi kan kalau yang di contoh tadi kan dia menggunakan namanya fit. Nah, fit X, Y. Nah, vector assembler itu sama.
ini setara dengan yang fit, ini setara dengan ini. Ya, teman-teman masih ingat tadi kan ada linear, ya, regression. Tadi kan ada variabel seperti ini. Kemudian dia ada dot fit misalkan, linear regression. Bukan regression, model dot fit gitu ya. Tadi kan sebelumnya tadi kan ada namanya model dot fit. Nah ini tadi ada x, misalkan x, y. Nah ini sama, intinya dia menjadikan satu x dan y untuk digabungkan untuk nanti kemudian dilatih. Ini regression sama dengan yang tadi. Regression evaluator itu dipakai untuk yang mengevaluasi modelnya tadi, model yang si linear regression ini. Jadi di PySpark itu ada modul ML itu berarti machine learning, ML itu berarti machine learning, gitu ya. Lalu kemudian ada escalon regression evaluator dipakai untuk evaluasinya. Kemudian import ini berarti data setnya ini kita ngambil langsung dari di dalam yang sudah ada. Kita tidak dari eksternal, tidak kita download, tapi sebenarnya datanya sudah disediakan ada di dalam si Google Colab-nya ini. Jadi kita ada data set yang sudah ada, namanya adalah California Housing ini. Gitu ya. Pandas seperti biasa, Pandas itu adalah salah satu yang library yang mungkin kita pakai untuk untuk melakukan running program di Colab-nya begitu ya. Pandasnya terutama untuk data frame. Ya, Spark itu kalau big data itu kalau masuk ke Spark nih, itu teman-teman harus membuka session, namanya session builder ini. Jadi Spark, jadi kita bayangin kita punya big data yang tadi kecil tadi itu dianggap aja big data, lalu kemudian dikasih nama dulu sesinya. Jadi teman-teman kayak membuat sesi, membuat kayak kelas kosong yang kasih judul namanya ini, lalu kemudian dia akan di-create. Kita kebayang ya, jadi sekali lagi ini Spark session itu bedanya dengan yang tadi. Kalau tadi kan nggak perlu membuka sesi, kalau ini harus dibuka sesinya dulu. Jadi dia nanti akan punya kayak semacam slot sendiri gitu ya. Jadi setiap sesi itu akan punya nama yang unik dan nanti bisa sesinya bisa kita simpan gitu. Kalau kemudian, nah ini kalau load data ya kayak kalau tadi kan kita membaca menggunakan CSV. Di kasus ini kita langsung fetch itu berarti masuknya nih dari ini. Nah, ini import fetch ini berarti otomatis datanya langsung akan terbaca. Lalu kemudian datanya ini kemudian akan kalau perhatikan ini. Nah, itu dia. Jadi datanya itu kemudian akan digabungkan dengan data target ini. Nah, ini kalau di Spark-nya sendiri sebetulnya ini sudah dibuat ada satu data frame ini, namanya data frame itu seperti ini. Tabel seperti ini disebut sebagai data frame. Nah, kalau dengan seperti ini kita jadi bisa melihat lagi kan. Ini ditampilkan nih, kalau teman-teman perhatikan kalau DFShow 5 itu berarti ya ditampilkan cuma 5 data pertama. Tapi kalau 10 ya yang keluar ada 10 seperti ini. Ini jadi bentuknya kita jadi melihat, kalau tadi kan bentuknya itu kan masih berupa bukan tabel seperti ini. Nah, ini mirip kayak SQL kalau teman-teman pernah belajar. Ini kan tabel yang mirip kayak punya SQL ya. Yaitu karena salah satunya karena dia menggunakan ini. Ya. Jadi di dalam Spark session-nya itu ketika dibuka dia punya PySpark.sql sehingga makanya bentuk tabelnya itu bisa mendekati atau mirip dengan yang ada di SQL. Oke, seperti ini. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Di malam ini Kak Jo perkenalkan dulu namanya PySpark. Lalu kemudian nanti berikutnya Kak Jo ulang lagi. Dan kemudian kalau misalnya kita masuk ke yang database. Seperti itu teman-teman. Itu hasilnya di bawah ini, data frame ini. Nah, kalau yang di DFShow ini itu berarti bentuknya masih dalam bentuk seperti ini. Tapi kalau dalam bentuk data frame itu berarti create data frame itu berarti dia membuat dalam bentuk seperti ini. Seperti ini teman-teman. Apakah ada pertanyaan dulu dari teman-teman? Kak Jo, malam. Sorry, tanya. Iya. Halo, kedengaran ya suaraku?
Ya, enggak. Itu enggak? Kak, kalau semisalnya datanya nggak ada di dalam Google Drive-nya misalnya kan. Tadi kan data yang dicari itu kan ada di dalam Google Drive. Jadi contohnya kan ada di atas tadi yang nomor 2 tuh. Nah, semisalnya dia nggak ada di dalam Google Drive, langkah yang harus ditempuh kayak mana? Ya, cara yang paling mudah, Kak Togap, ya paling gampang memang dia diupload dulu ke dalam di Drive. Itu cara yang paling gampang gitu ya. Jadi ya gampangnya kalau mungkin kalau teman-teman masih keterbatasan kesulitan kan mungkin ada teman-teman mungkin belum mengenal beberapa tekniknya gitu ya. Nah, yang termudah ya memang datanya ini harus diupload dulu ke Google Drive. Tapi kalau datanya dia ada di luar dan berupa HTML, dalam bentuk URL, itu bisa dilakukan seperti ini. Ini di tempat informasinya sudah pernah ada di sini. Sebentar, Kak, coba carikan ya. Nah, seperti ini, Kak. Ini kalau misalkan contoh ya, kalau teman-teman perhatikan, kalau bentuknya URL itu maksudnya gini loh, ini nih. Dia dari website lah, gampangnya begitulah. Susah sekali punya URL. Nah, ini seperti ini caranya. Kita menggunakan perintah namanya adalah wget ini. Ini berarti otomatis datanya itu tanpa kita harus upload dulu ke G Drive, itu akan masuk ke komputer lokalnya kita dulu. Jadi dia akan di save dulu. Jadi dia akan mengeluarkan dia akan menyimpan data iris.csv ini dulu ke lokal komputer kita, baru kemudian dia akan dibaca seperti ini. Nah, ini seperti ini, Kak. Itu, Kak, apakah menjawab kira-kira? Iya, Kak, makasih. Ya, ada lagi kah teman-teman? Nggak apa-apa, teman-teman tanya-tanya hal yang basic dulu aja. Kak Jo tidak akan melangkah dengan hal-hal yang terlalu advance ya, karena bahkan hanya membaca datanya aja juga teman-teman juga perlu tahu gitu ya. Ternyata bisa ya kalau kita ada yang bentuknya URL seperti ini, bentuknya tetap CSV sih, tapi dia ada di dalam sebuah URL atau website gitu ya. Ternyata bisa kita download dulu. Ini artinya datanya di download dulu. Wget itu adalah perintah untuk wget, dari kata get itu berarti mendapatkan. Ya, wget itu kita mendapatkan linknya ini maksudnya gitu. Artinya ini kita masukkan dulu ke komputer lokal kita, baru kemudian dibaca. Ya, seperti ini kan. Header true itu berarti ini kolom pertama dibaca sebagai, baris pertama dianggap sebagai kolom. Kemudian, nah ini inverse schema sama dengan true itu berarti syspack-nya akan mengenali tipe datanya dulu. Seperti yang tadi kita lakukan. Seperti itu teman-teman. Jadi sebenarnya file yang Kak Jo ambil dari perkuliahan teman-teman punya gitu ya. Setelah di show, nah ini, teman-teman perhatikan setelah jadi data seperti ini, nah ini feature sama labelnya harus dijadikan satu, kayak tadi ini disiapkan. Jadi ini ada feature itu nilai X-nya nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini adalah X-nya semua ini. Kemudian targetnya itu adalah Y-nya. Ini target. Kemudian feature sama labelnya kemudian akan disiapkan dulu. Makanya dia di concat. Di concat itu berarti digabungkan. Concat itu dari kata concatenate ini. Soalnya teman-teman ini dari kata concatenate atau penggabungan. Yang digabung apa Kak Jo? Nah ini tadi yang Kak Jo sampaikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 digabung sama targetnya. Itu namanya concat. Concatenate itu sama dengan penggabungan. Ya, udah Kak Jo berikan di sini. Nah, setelah digabung diapain? Nah, ini digabungkan nanti menggunakan nanti setelah itu nanti harus disiapkan dulu. Memang penggabungan ini baru berupa kolom. Lalu kemudian setelah itu nanti kemudian feature dan labelnya tadi itu akan digabungkan dengan namanya vector assembler. Nah, ini. Perhatikan tuh, jadi satu kolom vektor. Ya tujuannya supaya nanti dia akan menjadi satu kolom aja. Ini bukan satu kolom aja. Jadi datanya kan dibuat dalam satu vektor ini, jadi satu kolom vektor ini. Satu kolom vektor ini ya gambarnya kalau teman-teman bayangkan kayak tadi itu, dia matriksnya hanya menjadi satu baris dan hanya menjadi satu kolom aja, bukan satu baris, karena vektor kolom kan. Jadi bayangkan data yang begitu besar tadi,
ya jumlahnya kayak tadi hanya jadi satu kolom. Ya tujuannya ini akan dilakukan proses operasi di ini ya, di apa namanya, di PySpark-nya. Nah, kalau teman-teman perhatikan ini setelah diassemble itu berarti kan sudah digabungkan, jadi seperti ini. 1, 2, ini kan angka yang pertama kan ini 1, ini 2, ini yang ketiga, terusnya ini yang keempat, ini kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, targetnya digabung seperti ini. Ini digabung jadi satu seperti ini. Ini menjadi satu vektor kolom seperti ini maksudnya. Itu ya, menjadi satu kolom. Jadi satu kolom. Nah ini kemudian dia digabungkan seperti itu. Lalu kemudian, nah seperti yang saya juga sudah sampaikan tadi, makanya Kak Dodi ajarkan cara yang tadi kan. Datanya harus dipisah antara yang data train dan data testnya. Ini nggak tahu perhatikan ternyata data trainnya itu jumlahnya ada 16.637, yang untuk testnya ada 4.003. Jadi total datanya ada sekitar 20.000 sekian, hampir 21.000 ya. Sekitar 20.640-an kira-kira. Jadi data yang tadi California tadi itu, yang batch California tadi, itu isinya ternyata totalnya ada sekian ini. 80%-nya itu dipakai untuk training, sementara yang sisanya dipakai untuk melakukan testing. Nah, ini sama kan? Sudah machine learning-nya. Ini adalah machine learning. Ini machine belajarnya di sini. Ini machine learning-nya. Kalau kemudian di-train ini, model sama dengan fit itu berarti artinya ini dilakukan proses training. Jadi proses training untuk machine learning-nya. Jadi si machine learning-nya itu disuruh lagi ngapalin lah ditanya. Dia menghafalkan datanya, data yang train ini loh, ini dihafalin sama dia. Nanti setelah dia hafal sampai 16.000, data 16.000, setelah sampai data 16.000, dia berhenti, terus dia bilang, aku mau tolong dites dong, aku seberapa besar sih pemahamanku terhadap data ini. Nah, nanti dia akan dites dengan menggunakan ini. Itu maksudnya. Dan nanti dia akan mencoba memprediksi. Nanti dari situ dia akan mencoba memprediksi, teman-teman. Seperti itu nanti cara kerjanya. Dia lalu kemudian menggunakan evaluator ini, RMSE, dan juga menggunakan namanya R2. Ini ya, ini akurasinya ternyata cuma 73. Sekitarnya segitu ya RMSE-nya ya. RMSE-nya cukup kecil sih kalau ini, tingkat kesalahannya segini. Kemudian R-square-nya ini menunjukkan seberapa dia ini penyimpangnya seberapa besar gitu ya. Nah, teman-teman perhatikan linear regresinya ini punya tuh. Jadi ada sekian banyak ini. Intercept-nya adalah ini. Karena kan datanya itu kan ada ini. Ada variabelnya ada berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi targetnya tadi diprediksi berdasarkan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu yang dilakukan gitu ya. Sehingga kalau teman-teman perhatikan ini, targetnya sekian, diprediksinya sekian, targetnya sekian, prediksinya sekian, dan seterusnya. Prosesnya seperti ini. Ya. Nah, kalau sudah selesai, berarti otomatis Spark-nya ditutup. Ya, jadi teman-teman bermain dengan Spark, ini berarti pengolahan big data sudah selesai. Jadi karena kita hanya membutuhkan untuk melakukan prediksi. Jadi prediksinya sudah tercapai, ini targetnya, kemudian hasil prediksinya itu di sini. Jadi otomatis kita jadi punya hasil prediksinya gitu ya. Oh ternyata prediksinya itu sekian gitu. Ya kalau terus di stop dulu. Ya di stop supaya sesinya bisa dikeluarkan. Jadi teman-teman bisa keluar dari sesi itu. Nanti kalau balik lagi ya baru sesinya akan dirun lagi dari awal. Kalau nggak di stop gimana Kak Jo? Nggak bisa. Kalau nggak di stop nanti dia akan jalan terus tanpa ya dia akan berjalan terus. Ya dia akan berjalan terus. Nanti kemudian kalau misalnya dipaksa stop dia akan error. Itulah makanya kenapa kalau di Spark itu teman-teman harus melakukan namanya stop session. Gitu. Jadi setelah diprediksi selesai, prediksinya selesai,
Nah, dia di stop seperti itu. Barulah kemudian sesi Spark-nya itu akan selesai. Ya teman-teman, nah ini ada contohnya kalau misalnya teman-teman bermain dengan data yang besar ya, sebaiknya dijalankan itu di cloud-nya Spark sendiri. Ya, kayak di G-Drive, tapi G-Drive-nya itu khusus untuk Spark sendiri karena memang si Spark ini punya cloud sendiri. Itu lebih efisien dan dia juga akan lebih cepat melakukan processing datanya, terutama untuk big data. Itu teman-teman, itu dulu mungkin yang perlu Kak Jo sampaikan. Apakah sampai di sini teman-teman ada yang bertanyakan? Teman-teman akan persatu ini. Jadi ini tampilan datanya sama, ini cuma struktur datanya kayak tadi sama. Kemudian ini cuma hanya di ini namanya operasinya di sini kan. Dan ini kan juga di stop juga. Jadi jangan lupa selalu di stop untuk stopnya. Ini contoh kita untuk melakukan pengolahan data. Ini yang bagian bawah ini belum Kak Jo jelaskan dulu. Tapi teman-teman sekarang paling enggak ini sama. Berarti ini datanya sama dengan yang tadi, lalu sama ini persis. Ya kan, sama persis. Kemudian ini kan sudah langsung dicari tipe datanya apa aja. Kalau ini menggunakan namanya ParaQ, nanti aja dulu teman-teman. Peralahan dulu aja. Ini waktu di perkuliahan sebenarnya sudah mulai disampaikan, tapi ini kita harus di stop. Ya ini kan, ini kemudian datanya dibaca sama kayak tadi. Ya, ini X-nya sekarang diambil nih, kalau teman-teman perhatikan sama dengan yang tadi, tapi X sekarang menggunakan ini, benar kan? X-nya diambil semua, targetnya menggunakan namanya Madhouse File. Jadi ini untuk memprediksi harga rumah berdasarkan dari variabel-variabelnya ini. Ini X-nya. Inilah ya, ini berarti kalau misalnya menggunakan ini berarti pasti registrasinya berganda. Soalnya dari mana registrasinya dari mana? Itu. Ini kan biasa pasti registrasinya berganda. Seperti itu, data sumber sama digabung jadi satu, kemudian dia bisa prediksi Madhouse File-nya. Nanti ya seperti itu, sama di split lagi datanya, di fit lagi kan. Cuma ini bedanya dia sekarang menggunakan namanya ada variabel-variabel, ada parameter-parameter yang ditambahkan di sini. Nah, modelnya itu mau diperbaiki. Teman-teman perhatikan, nah tadi itu nilai artinya juga turun, artinya sekarang lebih baik kinerjanya. RMS-nya juga tapi agak naik sedikit ini. Nah, itu seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan, ini kan awalnya datanya Madhouse File-nya sekian, diprediksi kan mendekati. Ini tapi agak jauh nih Mas ya. Ya masih ada beberapa kesalahan juga sih. Nah ini nanti harus dilakukan namanya perbaikan model. Nah nanti kita akan belajar di next ya. Tapi teman-teman paling nggak malam ini belajar untuk bagaimana teman-teman memahami Spark. Jadi Spark itu bisa dipakai untuk melakukan pengolahan big datanya. Ya caranya seperti tadi ini. Seperti ini. Itu dulu teman-teman. Apakah ada teman-teman ada pertanyaan terkait dengan perkuliahan kita? Adakah yang mau disampaikan atau ditanyakan? Apakah cukup jelas atau nggak jelas? Atau bablas? Adakah yang mau ditanyakan teman-teman? Jelas Kak Jo. Nanti untuk oke ya, harapannya Kak Jo mungkin apa yang Kak Jo sampaikan mungkin teman-teman bisa memahami, seenggak-enggaknya apa yang Kak Jo sampaikan ini bisa ya sedikit memberikan gambaran ya, daripada sama sekali teman-teman tidak punya gambaran, kan lebih baik teman-teman punya gambaran gitu. Itu harapannya supaya teman-teman mendapatkan hal ini. Seperti ini. Mungkin itu teman-teman begitu ya. Begitu. Mungkin apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Ya, terus semangat teman-teman. Jadi Kak Jo itu berusaha mendampingi teman-teman dengan cara seperti ini ya. Ini adalah salah satu cara Kak Jo untuk membantu. Jadi sekali lagi supaya teman-teman bisa Kak Jo, sedikit demi sedikit panjang. Boleh? Ya, gimana Kak? Ini pertanyaan dasar aja, tapi aku memang nggak tahu caranya ya. Semisalnya dalam prosesnya itu kita kan nggak apa-apa Kak, ketik perintahnya.
ketik perintahnya tuh, tiba-tiba perintahnya ada yang salah ketik tuh, terus kita klik itu kan untuk keluarkan hasilnya, kan ada kelihatan merah itu error kan biasanya. Nah, terus cara ngeditnya kayak mana biar bisa ini sih Kak, biar bisa gimana ya, biar bisa hasilnya bagus gitu. Pernah aku coba kemarin di tugas sebelumnya itu kayak ngulang-ngulang terus aku, ngulang lagi halaman baru. Ada nggak caranya biar nanti kalau misalnya salah perintahnya ada caranya gitu biar nggak ngulang-ngulang ke halaman baru? Ini untuk yang PySpark Kak, atau gimana? PySpark Iya yang ini, iya PySpark. Ya, jadi kalau misalkan dia memang harus mengulang itu berarti karena sebetulnya dia harusnya bisa Kak. Jadi kalau memang dia error itu sebetulnya memang errornya harus dibenahin dulu Kak. Dan itu mungkin kemungkinan besar karena dia memang si PySpark-nya itu kan memang butuh harus di stop dulu Kak. Jadi kalau sebelum mencapai stop dia masih error, kan dia mungkin nggak bisa mencapai stopnya dulu ya. Nah itu salah satu caranya memang mau tidak mau si PySpark-nya ini supaya tidak harus mengulang lagi. Ya kalau mengulang dari awal itu mungkin salah satu caranya adalah memang decodingnya kemarin sudah langsung diperbaiki, itu bisa nggak Kak? Jadi di selnya itu langsung diperbaiki langsung. Yang error ya kemudian dijalankan dulu, di run all sebetulnya. Supaya tidak perlu harus satu persatu begitu ya. Kalau itu masih nggak bisa ya jalan satu-satunya. Gimana Kak? Gimana Kak soalnya? Oh iya, aku yang salah berarti kemarin. Aku runnya satu-satu. Oh iya. Oke, nanti mungkin coba secara terpisah ini Kak Abdul akan bantu ya Kak. Jadi Kak Abdul nanti boleh kalau misalnya memang ada waktu, Pak Toker bisa menunjukkan ke Kak Jul langsung, kemudian Kak Jangan coba lihat gitu ya, bagaimana sih errornya begitu ya, supaya karena kadang-kadang memang itu salah satu kelemahannya memang juga memang kalau misalnya di tengah-tengah dia error itu kadang-kadang dia memang harus jadi beberapa kali harus diulang begitu gitu ya. Memang itu yang terjadi, tapi satu-satunya jalannya memang ketika errornya terjadi memang satu-satunya yang bisa kita lakukan memang sebisa mungkin errornya harus kita ini dulu gitu. Lalu kemudian dia diulang. Kalau nggak mau dari ini ya berarti kita harus memperbaiki dulu di errornya dulu Kak. Seperti itu secara umum, seperti itu sih Kak untuk yang di ini. Oke siap Kak. Nanti Toga WA lah kalau misalnya dapat lagi nanti pas nyoba. Ya, silakan teman-teman boleh di luar jam ini boleh konsultasi, artinya teman-teman tanya gitu ya, karena memang kasusnya kan bisa jadi case by case, errornya pun kan berbeda-beda gitu ya, dan kita memang harus tahu sih errornya seperti apa, tapi secara umum seperti itu. Mungkin itu apakah ada yang tanyakan lagi ya teman-teman? Ada yang menanyakan lagi? Adakah? Mungkin kalau belum ada, oke teman-teman, kayaknya untuk presensinya lagi sedang Kak Jo buatkan dulu ya. Nanti segera Kak Jo informasikan. Kami harus Kak Jo input dulu ya. Harus Kak Jo input dulu. Nanti Kak Jo akan informasikan di grup. Seperti itu teman-teman. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Apakah ada? Kalau tidak ada, mungkin itu dulu teman-teman. Nanti sambil berjalan